Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Ayuningstias. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal KTI saya dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan tentang Cuci Tangan pada Remaja di Dusun Bangeran di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020. Untuk latar belakang, WHO China Country Office melaporkan pada 31 Desember 2019 adanya kasus klaster pneumonia dengan penyebab yang tidak jelas di kota Wuhan, China. Penyebaran kasus hingga 26 April 2020, kasusnya terus bertambah menjadi 8.882 kasus di seluruh Indonesia dan menyebar di 34 provinsi, dan angka kematian mencapai 8,365% menurut Kemenkes RI 2020. Cuci tangan merupakan proses pembuangan kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Menurut Pitjen et al. 2004 dalam Citasi Khairuddin 2015, mencuci tangan menggunakan sabun lebih efektif dalam membunuh kuman, bakteri, dan virus dibandingkan dengan menggunakan air saja. Sabun dapat dengan mudah menghancurkan membran lipid COVID-19 dan membuat virus COVID-19 tidak aktif. Menurut Kemenkes RI 2020. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun, dan sifat khas seorang remaja adalah mempunyai rasa ingin tahu yang besar, menyukai tantangan dan petualangan. Menurut WHO, pada anak maupun remaja memiliki risiko terinfeksi dan dapat menularkan penyakit ke orang lain yang tidak berbeda dengan kelompok usia lainnya. Berdasarkan wawancara sederhana yang dilakukan pada 31 Desember 2020 di Dusun Bangeran, sebanyak 80% dari 10 responden remaja sering melakukan kegiatan di luar rumah untuk bermain, sering berinteraksi dengan orang lain. 50% dari 10 remaja masih memiliki pengetahuan yang kurang mengenai pengetahuan cuci tangan. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran tingkat pengetahuan remaja di Dusun Bangeran mengenai cuci tangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan cuci tangan pada remaja di Dusun Bangeran di tengah pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitian, 1 bagi remaja di Dusun Bangeran, 2 bagi masyarakat di Dusun Bangeran, bagi lembaga pelayanan kesehatan, dan 4 bagi akademisi. Untuk keaslian penelitian, yaitu 1 penelitian Mia Kartika dan kawan-kawan tahun 2016 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku cuci tangan pakai sabun pada siswa Sekolah Dasar Negeri Sambiroto 1, Kota Semarang. Persamaan yaitu topik penelitian, jenis penelitian, dan subjek penelitian. Untuk perbedaan yaitu objek penelitian yang diambil. 2. Penelitian Alif Nurul Rashidah tahun 2019 dengan judul Hubungan Perilaku Cuci Tangan terhadap Kejadian Diare pada Siswa Dasar Negeri Ciputat 2. Persamaan yaitu topik yang diteliti dan metode penelitian. Untuk perbedaan yaitu objek penelitian. 3. Penelitian Rahel Nuraini Natalia dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Kesiapsiagaan Remaja dalam Menghadapi Wabah COVID-19. Untuk persamaan yaitu topik penelitian, subjek yang diteliti, dan jenis penelitian. Untuk perbedaan yaitu objek penelitian. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada dalam jarak dekat, yaitu dalam 1 meter melalui droplet yang sudah terkontaminasi. Untuk gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien juga mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, sakit tenggorokan, diare, hilangnya penciuman atau pembauan, dan juga ruam kulit. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan cara membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol minimal 20-30 detik. Menggunakan masker ketika berpergian dan menghindari tempat ramai dan berkerumun. 3. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, menghindari menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut ketika tangan dalam keadaan kotor, menjalankan etika batuk dan bersin yang benar, membatasi diri terhadap interaksi atau kontak dengan orang lain, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menurut Kemenkes RI 2014, mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun agar tangan menjadi bersih dan dapat memutuskan rantai kuman yang menyebar. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir terbukti efektif mencegah penularan COVID-19 karena telapak tangan yang bersih setelah dicuci
pakai sabun dapat mengurangi resiko masuknya virus ke dalam tubuh manusia, mengingat COVID-19 dapat berpindah dari tangan yang belum bersih ke benda lain yang sering disentuh. Segala jenis sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan, baik itu sabun antiseptik, sabun biasa, ataupun sabun cair. Sabun terbuat dari molekul yang memiliki kepala hidrofilik atau mudah mengikat air dan ekor hidrofobik yang dapat mengikat minyak dan lemak. Sabun dapat melarutkan membran lemak dari bakteri atau virus. Waktu yang tepat melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun berbeda dengan menggunakan hand sanitizer. Berikut ini adalah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang tepat. Dan berikut ini adalah waktu yang tepat menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol. Untuk penyakit yang dapat dicegah dengan mencuci tangan, 1. Diare, 2. Infeksi saluran pernafasan, 3. Pneumonia, 4. Kecacingan, 5. Penyakit kulit, dan 6. COVID-19. Dan berikut adalah 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Berikut ini adalah kerangka konsep dan kerangka teori. Untuk keterangan empiris, mengetahui gambaran tingkat pengetahuan cuci tangan pada remaja di Dusun Bangaran di tengah pandemi COVID-19. Untuk metodologi penelitian, satu jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif atau cross-sectional survey. Untuk tempat penelitian yang akan digunakan untuk mengambil data adalah di Dusun Bangaran, Sabtu Dadi Bantul. Untuk waktu penelitian yaitu bulan Januari 2021 sampai Maret 2021. Untuk subjek penelitian adalah remaja yang memiliki rentang umur 10-19 tahun dan belum menikah yang berada di Dusun Bangaran, Sabtu Dadi Bantul. Untuk objek penelitian adalah gambaran tingkat pengetahuan tentang cuci tangan pada remaja di Dusun Bangaran. Untuk populasi penelitian ini adalah seluruh remaja di Dusun Bangaran yang berjumlah 35 orang. Untuk sampel adalah remaja di Dusun Bangaran yang memiliki kriteria 1. Remaja berumur 10-19 tahun dan belum menikah, bisa membaca dan menulis, tidak mengalami gangguan fisik dan mental, bersedia menjadi responden. Untuk pengambilan sampel menggunakan rumus berikut, dan untuk teknik sampling menggunakan simple random sampling. Berdasarkan perhitungan rumus di atas, hasilnya adalah 32,18 responden, yang kemudian dibulatkan menjadi 33 responden. Untuk variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu gambaran tingkat pengetahuan terhadap cuci tangan pada remaja di Dusun Bangaran. Untuk definisi operasional adalah gambaran tingkat pengetahuan cuci tangan yang dilihat dari hasil pengukuran, yaitu baik, cukup, dan kurang. Untuk alat yang digunakan penelitian ini adalah kuesioner yang memuat tentang pengetahuan cuci tangan. Yang kuesioner tersebut sebanyak 16 soal yang telah dibuat oleh peneliti, sehingga responden hanya diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada dan akan dilakukan uji validitas serta uji reliabilitas terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk jalannya penelitian, yaitu tahap persiapan, meliputi studi pendahuluan, pembuatan proposal, dan meminta izin ke ketua kampung di Dusun Bangaran, serta melakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk tahap pelaksanaan terdiri dari pencatatan dan pengumpulan data. Data yang dicatat adalah nama, umur, usia, dan data dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Untuk tahap penyelesaian terdiri dari analisis data, penyusunan laporan, dan seminar hasil penyelesaian. Untuk pengolahan data yaitu editing, coding, entry, scoring, dan tabulation. Untuk analisis data yaitu analisis unvariate, tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Data akan dianalisis dengan menggunakan rumus berikut. Dan berikut ini adalah jadwal kegiatan saya. Dan berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.